Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam yang berbahagia ini Allah memberi kita semangat kebersamaan yang malam ini tidak kita rencanakan tawakufan ini dari jauh-jauh hari. Cuma malam kemarin di puncak Rakan Najwani meminta pada saya agar diadakan malam ini. Kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman, bersemangat teman-teman, saya lihat sangat bersemangat sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Ini bertanda kecintaan kita kepada agama, bertanda pedulian kita pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada saudara-saudara kita semua. Salam dan salam marilah kita curahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, ikutan kita, saudara dan bagi kita. Karena beliaulah kita juga bisa berhimpun, bisa ada hidup di dunia ini, bisa dapat rezeki, bisa dapat istri, bisa aman, nyaman. Itu adalah karena ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh ulama, pewarisnya, dan kita semua insyaallah berharap mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita cintai, kita sayangi ayah nabi kita bersama. Yang berkah beliau lah kita dapat hadir setelah keluarga besarnya, yang selalu kita doakan beliau berkah umurnya, sehatkan badannya, memudahkan perjuangannya, dan kita istiqamah ikuti jalan. Dan kita biarkan orang tua kita dengan nazar sebagai penurut titik berkata, semua tokoh kita, pembina dan penasihat bebas, juga pembina dan penasihat kita semua yang senantiasa beliau juga banyak berkorban untuk kita semua. Termasuk tempat ini dikorbankan semua beliau yang melakukan, tak hanya hadir dulu mendapatkan berkahan, mendapatkan ilmu, cahaya-cahaya, hikmah-hikmah. Jadi doa yang sama juga terlimpah pada beliau, pada seluruh guru-guru kita yang tidak saya sebutkan satu persatu, pada para khalifah dan seluruh jemaah, khususnya pada ketua PKS dan pengurus, dan pada ketua pengajian serta jajarannya, seluruh jemaah yang dirahmati Allah. Saya kutip dari perkataan Abu Ya dari hadis Nabi, al-jama'ah atau al-jama'atu rahmah wal furqan tu'adab. Berjamaah itu rahmat, dan berjamaah ini rahmat. Bercerai-berai itu azab. Jemaah yang mana rahmat? Bila jemaah yang seperti ini, adakah jemaah yang di luar ini
mendapat rahmat? Ada. Hah? Ada. Kita tidak boleh mengatakan orang di luar kita tidak dapat rahmat. Seluruh perkumpulan, seluruh majelis yang di dalamnya membawa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, membawa kita dekat kepada Allah, itu rahmat. Tapi apabila di dalam majelis itu membicarakan aib orang, awalnya pelajaran ilmu, tapi setelah itu meribah, setelah itu menggunjing, itu nggak dapat rahmat. Nggak dapat rahmat itu didapat apabila majelis itu menumbuhkan kesadaran pada diri kita. Kemana kita sadar? Kita ini nggak sadar. Nggak sadar. Apa yang tidak sadar kita? Saya sadar baru setelah ber-MBDT ini. Tahu tapi tidak ingat. Tahu tapi tidak ingat. Apa yang tidak kita ingat? Yang pertama, asal kejadian kita dari lubang kencing. Asal kejadian kita dari lubang kencing. Lalu terlahir kita juga dari lubang kencing. Sadar gak kita? Mulia apa hina? Kita ini hamba yang hina. Asal kejadian kita sperma itu dari lubang, lahir kita dari rahim ibu juga dari. Kita ini hamba yang hina. Tapi setelah besar, telah beri kekuatan, telah beri rezeki, telah beri pengaruh, telah beri kedudukan, telah beri pangkat, sombong, angkuh. Tidak mau kita melakukan perintah Allah. Kalau kita sadar kita ini hina, disuruh salat saja berat. Ada orang mengatakan begini, ketika kita minum kopi, ketika kita makan kacang, ketika kita merokok, kenapa kita mau berlama-lama? Kita nikmati rokok itu dengan nikmat. Tapi waktu kita di majelis seperti ini, itu bosan berlama-lama. Waktu salat 5 waktu, gelisah kita berlama-lama. Lambat imam bacanya sedikit, lambat Abah Jakaria ruku'nya sedikit. Sudah berkata di hati kita, aduh tahu ke awak lapar aku dikalian, lamu bana dibacoy ayat, panjang bana dikiri. Siapa mengatakan? Nafsu. Mana lama kita merokok? Bagi perokok, apalagi rokok itu Marlboro merah. Itu Marlboro. Mana lama merokok itu dengan salat? Itu jual 5 menit. 5 menit. Kencang coy aja. Jadi begitu nikmatnya rokok. Padahal tidak ada apa-apa tuh. Kita tidak pernah merasakan nikmatnya bersama Allah. Tidak ada yang besar. Tidak bisa kita gambarkan bagaimana besarnya Allah. Tidak bisa kita gambarkan bagaimana kuasa Allah atas kita. Tapi kita nggak pernah nikmat ibadah, tidak pernah nikmat. Masih jauh kita nikmat rokok daripada salat.
Jadi inilah guna majelis itu, agar kita nikmat dalam salat. Majelis itulah yang dikatakan rahmat. Bercerai-berai itu azab. Karena ketika kita bercerai, itu sudah pasti ada fitnah. Dan pasti ada ghibah. Misalnya kita berkumpul begini, lalu pecah. Yang pecah itu saling fitnah, saling rumpi. Apa rumpi? Saling ini mengatakan salah, salah ini, salah ini, salah itu, salah. Yang benar kita, orang lain salah semua. Padahal apa yang dilakukan orang mungkin belum kita lakukan. Tapi kita berani menyalahkan orang ini, berani menyalahkan orang ini. Misalnya di sisi salat mungkin lebih orang, tapi kita berani menyalahkan orang yang salah. Di sisi zikir mungkin lebih orang, tapi kita berani menyalahkan orang berzikir. Di sisi sedekah mungkin lebih orang, tapi kita masih berani menyalahkan orang yang bersedekah. Di sisi sabar masih lebih orang, tapi kita masih berani menyalahkan orang yang sabar. Di sisi ikhlas kita masih jauh dari orang yang ikhlas. Kita masih berani menyalahkan orang yang ikhlas. Jadi yang menyalah-nyalahkan itu tadi dikatakan syaitan. Karena kesombongannya. Orang yang berteman dengan syaitan itu suka menyalahkan orang lain. Untung Rahim membela. Berarti Rahim tidak bersama. Luar biasa. Subhanallah. Jadi Rahim sudah cinta. Kalau sudah membela berarti cinta. Kalau sudah membela, bukan membela Abuya, tapi membela kebenaran. Masa orang kemarin tuh saya tertegun melihat video di air molek yang di Pekanbaru, air molek. Jadi di situ ada tengkunya mengatakan kita tahlil. Di malam 7 kita tahlil, di malam 5 kita tahlil, di malam 3 kita tahlil, di malam pertama yang ditahlilkan itu apa? La ilaha illallah. Lalu kalau ada sekarang kita membaca la ilaha illallah disalahkan, berarti jangan lagi tahlil. Waktu kita mau meninggal sakratul maut yang dibacakan la ilaha illallah, lalu disesatkan, disalahkan. Nanti sudah dibela oleh Rahim. Bela terus. Itu perjuangan membela la ilaha illallah. Itu pejuang agama. Sama dengan jihad itu. Jihad fisabilillah. Kalau misalnya membela itu Rahim dipotong lehernya masuk surga. Karena membela la ilaha illallah. Ya. Maka an dzikri Aman arada an dzikri fa inna lahu syaitan damka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling mengingatku, dia akan memberikan kehidupan yang sempit. Dan di hari kiamat akan membangkitkan dalam keadaan buta. Jadi berpaling kita dari mengingat Allah, Allah berikan kepada kita kehidupan yang sempit. Sempit yang dimaksud bukan tidak ada rezeki, bukan tidak kaya, bukan tidak ada istri, tapi sempit yang dimaksud sempit dada. Orang yang sempit dada ini, tetangganya beli mobil, dia yang sakit kepala. Tetangganya beli rumah, dia yang nggak tidur. Tangganya dapat kerja,
dia masuk rumah sakit. Ya, itu sempit dada. Orang yang lapang dada itu dia bahagia. Nah, bahagia apa namanya? Saudaranya mendapat rezeki. Saya pergi ke sini hanya mau tawakufan begini. Lalu tiba-tiba Bang Nazir sudah memberi sarung kepada saya. Alhamdulillah. Cuma yang nggak dapat jangan dibati ya. Ya. Alhamdulillah. Cuma bukan itu yang diharapkan, tapi diberikan. Apa penyebab diberikan? Beliaulah yang tahu. Beliaulah yang tahu. Memang kita berdoa saja. Nah, bahagia saja saudara kita itu mendapatkan rezeki dan berdoa semoga rezeki itu diberkahi Allah. Tambah. Ya, makanya saya katakan mau protokol tadi supaya kita dapat rezeki seperti pembina gitu. Insyaallah. Tapi jangan berharap pergi mengaji kemari supaya nanti dikasih Bang Nazir. Ya, insyaallah lebaran nanti dapat. Ya, cuma baca karya malu-malu. Nah, kalau malu-malu saya bilang kasih saya saja. Ya, jadi itu kita berkumpul seperti ini rahmat, supaya kita banyak mendapat hikmah, pelajaran-pelajaran yang mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Lalu tadi Jifari bertanya cinta. Jadi bagaimana mendapatkan cinta? Yang mendapatkan cinta itu kita harus bersama orang yang sudah punya cinta. Jadi cinta itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada lainnya. Lalu Allah menitipkan cinta itu ke dada Rasulullah. Sang pembagi cinta itu adalah baginda Rasulullah. Kita semuanya ini penerima cinta. Tidak ada cinta di hati kita. Di hati kita tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Apakah cinta kita pada istri? Nah, cinta. Apakah cinta kita pada anak? Nah, cinta. Kosong cinta kita. Buktinya apa? Coba istri kita main dengan laki-laki lain, masih cinta? Orang yang cinta walaupun dia main laki-laki lain, dia tetap mencinta. Jadi karena kita cinta pada diri kita, ketika melihat istri kita dikode oleh laki-laki, kita jangankan dikode laki-laki lain, lambat buka pintu saja kita marah. Ya, menandakan cinta itu pada diri. Begitu juga anak kita cinta sayang pada anak. Tapi ketika anak itu tidak mengikuti keinginan nafsu kita akan marah padanya. Berarti kita hanya mencintai diri. Tapi Rasulullah coba, karena ada hanya cinta, dimaki-maki oleh Yahudi. Yahudi buta dimaki-maki, tiap hari dimaki-maki. Lalu Rasulullah tetap menyuapi makanan yang sudah dihaluskan sampai beliau meninggal. Yahudi itu tidak tahu siapa yang dimaki-makinya dan yang menyuapi nasi. Jadi itu baru cinta. Coba kalau kita ini sudah buta, maki bang ada, mungkin mau bisa melihat kali kalau dilampar oleh Rasulullah. Tapi dibiarkan karena ada cinta, kita nggak ada cinta. Dan Rasulullah itu lebih cinta kepada umatnya daripada keluarganya, daripada kepada anaknya, lebih cinta kepada kita. Bagaimana cinta Rasulullah itu bukan hanya di dunia ini, sampai ke akhirat nanti. Sebelum kita umatnya, maupun dosa, maupun mabuk, maupun yang salat, belum masuk surga semuanya, Rasulullah belum masuk surga. Begitulah cinta Rasul kepada kita. Tapi jangan misalnya
oh kita nanti kan tetap masuk surga. Nah, karena ada Rasulullah menunggu kita. Ya ditunggu kita sana lah neraka. Nah, jadi neraka itu tidak bisa kita gambarkan. Karena sehari esok sama dengan 1000 tahun sekarang. Jadi berapa tahun kita masuk neraka nanti? Rasakanlah itu. Ya. Kalau misalnya masuk neraka kita nanti ada 30 tahun, jadi berapa ribu tahun kita harus merasakan. Jangan diolok-olok Allah. Jangan diolok. Ada orang yang olok-olok Allah. Dia berusaha terus. Kata orang, jangan berdosa lagi, jangan tobatlah. Biarlah saya dalam dosa. Nanti kena benci Allah kepada saya, ditendang lewat sana. Nah, maksudnya seolah-olah surga neraka dulu baru surga belakangan. Karena saking benci ditendang dia melewati neraka masuk surga katanya. Jadi itu molok-olok karena saking bencinya ya ligamen menendang bola kan kalau bola lapangan itu bukan dalam lapangan lah. Jadi itu molok bodoh, tidak punya orang bodoh tidak punya ilmu, itu jawabannya. Jadi kita tidak bersyukur pada Allah kita diberikan ilmu. Lalu untuk mendapatkan cinta kita harus tadi ada kiat-kiat cinta. Harus ada ketulusan kita untuk dekat itu. Tidak ada kepentingan dan keuntungan. Kemudian kita harus menyayangi walau di depan maupun di belakang. Harus berkemauan dengan kemauannya. Memandang beliau dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Kita berusaha untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan. Kita melatih diri apa yang sudah diperintahkan kepada kita. Lalu kan bagaimana kata Acong tadi merawat cinta. Jadi merawat cinta sama saja dengan merawat hati, menata hati. Bagaimana kita misalnya siapa yang kita cintai? Kita cinta Allah harus cinta kepada makhluk Allah. Irham khalqallah yarhamkumullah. Apabila kita mau mendapatkan cinta Allah, maka kita harus mencintai makhluk Allah. Makhluk Allah tidak terbatas. Jadi mencintai bukan harus kita bersama. Kita sayang kepada orang misalnya, tidak harus misalnya orang itu dekat terus bersama kita, tidak juga. Apabila misalnya ada seseorang mengganggu perjuangan, kita tetap sayang padanya, tapi kita tidak bersama. Bukan harus kita selalu bersama. Kalau mengganggu perjuangan, tidak harus bersama. Tapi kita sayang, bukan benci. Jadi menyayangi tidak harus bersama. Karena sayang kita itu karena Allah, bukan karena kepentingan. Kalau kita sayang karena kepentingan, kasih sayang itu hanya sesaat. Tapi kalau kita sayang karena Allah, kita pedih pada batin kita, saudara kita itu bermaksiat. Karena tujuan misalnya kita di majelis ini tidak sama. Ada orang yang benar-benar ikhlas hadir. Misalnya begini. Ada kata orang Padang, datang orang kepada kita tuh 4 golongan. 4 golongan. Yang pertama, dia datang kepada kita atau datang ke majelis ini karena ada kepentingan. Karena ada kepentingan. Mungkin sudah susah hidup, mungkin ada musibah, mungkin bangkrut, mungkin macam-macam. Kacau balau, Jadi maka datang ke majelis atau datang kepada kita. Tapi kita tetap juga harus hati-hati.
Lalu ada orang datang, dia ingin membawa fitnah. Datang ingin bawa fitnah. Bawa fitnah tapi untuk kepentingan dirinya. Difitnah orang ini, difitnah, dikatakan orang ini begini, dikatakan. Dicari-cari orang-orang yang kita tidak sukai, itu difitnah. Padahal ya ada keuntungan untuk kita. Lalu yang ketiga, ada orang datang ingin mencari kelemahan, mencari kelemahan di sini, misalnya masakannya kurang garam, ya, atau banyak yang lapar daripada yang makan, atau di sini banyak penelitiannya nggak mau bekerja, ada aja dicari-cari kekurangan. Lalu yang keempat, orang-orang yang benar ikhlas, datang ikhlas karena Allah. Itu jarang adanya, jarang ada. Moga-moga yang datang ke sini tidak jarang, benar-benar ikhlas. Jadi kalau ikhlas karena Allah kita datang, bersih dari kepentingan keuntungan, bersih dari ujub dan riya, maka insya Allah Allah akan buka mata hati kita. Jadi untuk memelihara cinta itu, maka kita harus banyak bersama orang-orang yang berkemauan untuk dekat kepada Allah, atau dekat kepada mursyid itu, atau menyadarkan kita. Baru bisa kita pelihara yang pertama. Yang kedua, kita harus dekat dengan orang-orang saleh. Bukan kita dekat dengan orang-orang salah. Jadi dekat dengan orang tidak dekat dengan orang salah. Tapi kalau kita dekat dengan orang salah, kita akan salah. Karena sifat kita itu akan sangat berpengaruh siapa teman kita bergaul. Kalau teman kita bergaul orang saleh, maka kita insya Allah akan saleh. Seperti yang dipepatahkan oleh orang tua kita. Kalau kita berteman dengan orang yang menjual parfum, maka kita akan kalau kita berteman dengan pandai besi, debu besinya itu akan mengotori baju kita. Beda dengan Mansuani, Pak kawan yang dengan tukang besi dapat pedang. Dapat apa? Kalau kita dapat debu besi. Jadi, maka kita harus banyak berteman dengan orang-orang saleh, ulama-ulama saleh yang menyadarkan kita, mau kita bertobat, mau kita. Lalu yang ketiga, kita harus meninggalkan tempat-tempat yang melalaikan hati kita. Tempat yang melalaikan hati, misalnya tempat judi, tempat ghibah, tempat fitnah. Karena masalahnya kita ini bukan perasaan, bukan jalan dengan perasaan. Misalnya saya dekat dengan Karimudin, ya, dekat dengan Haji Karimudin. Kalau Kari ini membawa saya ke neraka, itu saya tinggalkan saja, walaupun dia ponakan. Nggak perlu jaga perasaan. Oh, nggak enak Haji Kari, dia sudah berjasa sekian lama pada saya. Yang membawa kita ke neraka itu apa? Tapi kalau Kari ini menyadarkan kita, walaupun tidak dikasih burung, nggak apa-apa. Ya, dikasih cinta, dikasih kasih sayang, diingatkan, disadarkan, dinasihati. Itu lebih baik daripada dikasih burung tapi membawa fitnah. Jauh kita dari Allah, bawa merokok-rokok sana kemari, nggak tinggal salat, walaupun dikasih burung tidak ada faedah. Lalu kemudian kita harus meninggalkan dosa. Segala dosa itu harus kita latih untuk kita
waktu kita tinggalkan. Lalu kemudian kita harus banyak ingat mati. Harus banyak ingat mati. Karena mati itu adalah satu-satunya jalan kita ingat pada kematian agar kita jangan terlalu cinta kepada dunia. Kalau kita nggak ingat mati, dunia itu berbunga-bunga selalu. Dapat satu mobil ingin dapat 1 miliar ingin dua, dapat satu rumah ingin dapat satu istri ingin 2 juga. Pengennya terus-terusan, karena dunia itu seperti kita minum air laut, selalu kehausan, tidak pernah berhenti. Jadi maka kita harus banyak ingat entah beko matimo, entah sok pagi, harta banyak tapi yang mau di toko, harta banyak tapi kita dibakar. Itu harus kita di dalam kita bertawajuh kan ada radikah mati, radikah kubur. Kita rasakan bagaimana kita mulai sakaratul maut sampai kita dihisab, dikubur, dihisab di masyar, sampai kita masuk neraka. Itu setiap kita tawajuh, kita ingat. Waktu saat kita ingat tuh kan kita rasakan nggak ada guna harta, istri, nggak ada gunanya. Ya kita di alam kubur yang begitu sempit, gelap, panas, lalu kita disiksa, datang ular dan sebagainya. Nah, disitulah timbul tangisan. Jadi itu agar bisa terpelihara cinta kita. Acung mencintai soleh, mencintai Rasul, apa mencintai guru. Jadi kalau mencintai guru begitu, harus pelihara. Di mana majelisnya, di situ kita harus sering-sering di majelis itu. Majelis yang membawa kepada hudur hati dan kasih sayang dengan sama. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dusta di kita. Benar-benar kita ikhlas karena Allah. Jadi itu masing-masing kita harus ditumbuhkan rasa. Lalu rahim, kalau dikatakan cinta itu sudah cinta, karena sudah membela itu sudah cinta. Cuma cinta itu ada ada tingkatan. Jadi cinta itu tadi dikatakan apa? Perpaduan rasa dekat antara berkemauan dengan rasa dekat. Berkemauan itu berkemauan kepada Allah. Rasa dekat juga rasa dekat dengan Allah. Jadi karena kita hamba budak yang kurang ilmu, bagaimana kita mau berkemauan, bagaimana kita mau rasa dekat sementara kita tidak mengenal orang yang kita cinta. Artinya kita belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Kalau kita katakan saya sudah hafal sifat 20, itu sifat, itu ilmu, bukan Allah. Itu pemahaman akal. Sifat 20 itu konsep akal. Tapi tasawuf itu membawa kepada konsep zauq, konsep rasa. Bagaimana Allah itu istilahnya ayat nyata di dalam batin kita, baik kuasa dan perkasanya, baik jalal maupun jamal, terasa pada hati kita. Jadi itulah yang dilatih di dalam tarekah untuk memperkokoh keimanan kita baru kita. Ya sebenarnya arti agama itu tidak kacau. Agama itu tidak kacau, aman, nyaman, tenang. Berarti kalau kita beragama kacau, berarti kita tidak beragama. Agama itu tidak kacau. Tapi kalau kita kacau, berarti tidak
tidak beragama. Jangan salahkan orang. Dia tidak beragama. Karena arti agama itu tidak kacau. Lalu agama kita apa? Islam. Islam itu tidak ada yang ditinggikan selain Islam. Lalu kita berislam kacau, berarti kita bukan saya yang mengatakan. Artinya berislam kita itu tidak benar karena kacau. Jadi orang yang sudah benar Islamnya, dia tidak kacau. Dia berislam, beragama, salat itu nyaman, tenang, tentram. Jadi maka dikatakan Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan mengingat Allah itu hati menjadi sudah saya la ilaha illallah, la ilaha illallah tiap malam 1000 tapi tidak tenang-tenang. Nah, jadi bukan kalimah la ilaha illallahnya itu yang salah, zikirnya yang salah, bukan juga ayatnya yang salah. Yang salah itu kita tidak memahami, tidak berilmu, tidak merasakan. Ya, kita zikir pun dengan nafsu, bukan dengan Allah. Maksud kita berzikir juga untuk kepentingan nafsu, bukan untuk menuntut ridha Allah. Jadi kalau orang yang hadir ke majelis, berkumpul, berzikir, berguru, semata-mata dia menuntut ridha Allah, jadi insya Allah dia aman. Karena nggak ada pengaruh kepada makhluk, nggak ada pengaruh kepada mau dipuji, mau dicaci, mau disayang, mau dibenci, tidak terpengaruh dia. Karena tujuannya bagaimana dia dekat kepada Allah, dan agama ini tersampaikan kepada siapa saja yang mau menerima. Itu saja sedikit. Mohon maaf atas segala kesalahan karena sudah terlambat. Kami mewakili para dewan guru, orang-orang tua yang ada di sini. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Marilah sama-sama kita saling bermaaf-maafan. Ada kesalahan dari kami, baik perkataan, perbuatan, kesilapan, kami mohon diperbanyak maaf. Dan insyaallah kesalahan saudara juga sudah kami maafkan. Jadi tetapkanlah hati kita pada jalan yang benar, pada jalan yang hak. Kita selalu berusaha bagaimana agar tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan bermanfaat. Waktu-waktu ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak berpayah-payah. Jangan menjadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai beban bagi kita, ataupun salat tarawih itu sebagai beban. Jadi gembiralah kita memasuki bulan suci Ramadan. Banyaklah salat sunnah dan melakukan amal-amal saleh lainnya. Semoga apa yang kita lakukan nanti insyaallah bulan Ramadan diterima oleh Allah dan seluruhnya diridainya, dan kita disehatkan sampai kita melakukan salat Idul Fitri. Jadi demikian, dikurangnya mohon maaf bila sedikit kita berzikir kepada Allah agar Allah hidupkan hati kita, membersihkan nafsu-nafsu kita, dan hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan senantiasa berdoa hati kita kepada Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.